Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, mereka juga membahas hubungan filsafat dan agama. Apa sih beda dan samanya keduanya? Kata Ikhwanus Sofa, kebijaksanaan yang dikejar oleh filsafat, hidup bijaksana atau hidup filosofis itu hakikatnya adalah hidup berketuhanan. Kalau bahasa Inggrisnya God-like. God-like itu ya makna letterleknya berperilaku seperti Tuhan. Kalau bahasa tasawufnya takhollak bi akhlakillah. Jadi filsafat kan tujuannya sofia, kebijaksanaan. Ayo hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu hidup dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin istilahnya kan ketuhanan. Sila pertama Pancasila itu ketuhanan. Kenapa sih kok bukan Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan? Karena ketuhanan itu kalau bahasa Inggrisnya godlike. Ketuhanan itu berarti lebih dekat ke keberagamaan. Tidak sekedar saya percaya ada Tuhan yang Maha Esa, tapi hidupku adalah hidup seorang yang percaya. Itu namanya berketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan, ketuhanan kan kata sifat, berhubungan dengan karakter. Berarti berketuhanan itu karakter kita itu seperti karakternya orang yang punya Tuhan. Misalnya kalau ada orang kok putus asa, terus kita kritik dia. Kamu kok putus asa sih, katanya punya Tuhan. Kamu kan berketuhanan, kok bisa putus asa gimana? Kayak tidak punya Tuhan saja. Nah itu istilah ketuhanan, yang bahasa Inggrisnya God-like. Nah tujuannya filsafat ke situ, kata Ikhwanus Sofa. Pada puncaknya filsafat akan membawa kita pada perilaku ketuhanan, pada agama. Bandingkan dengan kata-katanya dulu kita pernah mengkaji Francis Bacon, bapaknya Said modern. Francis Bacon bilang filsafat itu kalau sedikit setengah-setengah sering menjauhkan orang dari agama. Tapi semakin banyak filsafat semakin mendekatkan orang dengan agama. Nah, terserah kalian setuju apa enggak dengan kata-katanya Francis Bacon ini. Benar enggak sih kalau belajar filsafat sedikit-sedikit malah jauh dari agama? Kalau banyak malah dekat dengan agama. Nah, saya jauh dekat tetap jauh Pak dari agama, enggak pernah mikir. Yang kamu enggak serius kok belajarnya. Jadi ya monggo saja kamu cek sendiri. Ya, mungkin kayak orang yang baru belajar silat itu ya. Biasanya yang sudah grandmaster yang ilmunya paling tinggi juga lebih tawadu. Yang ngamuan tersinggungan kan yang kecil-kecil yang baru belajar itu. Sama kayak kalian kan begitu baru belajar filsafat, kayaknya nek ngomong di filsafat-filsafatkan. Wah. Ayo. Baru ikut ngaji filsafat berapa kali presentasinya, eksistensi, esensi. Oke, iya, ya wis gaya ngono itu. Nah, jadi filsafat itu ujungnya adalah godlike behavior, perilaku-perilaku yang orang yang berketuhanan, mirip Tuhan, takhollak bi akhlakillah. Jadi sejalan saja filsafat itu dengan agama. Ya kalau agama menuju ke sana dengan pedoman wahyu, kalau filsafat dengan mendayagunakan akal budinya manusia. Karena sejalan saja, ya tentu saja kalau dua jalur ini kita pakai bareng, kita tambah mantep. Kita tambah yakin dengan kebenaran agama kita. Jadi persamaan pertama itu. Persamaan kedua, dua-duanya mengajak kita untuk bahagia dengan cara jadi orang baik.
Agama kan menyuruh kita jadi orang baik. Filsafat juga begitu. Menyuruh kita jadi orang baik. Demi apa? Bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia. Yo, kalau orang beragama bahagianya bahkan bahagia dunia, bahagia akhirat. Di titik ini sama kata Ikhwanus Shafa antara filsafat dan agama. Bedanya apa? Bedanya hanya pada tataran, kalau istilahnya Ikhwanus Shafa, tataran subsidiarnya, tataran implementatif sekundernya. Gaya bahasa yang dipakai berbeda, rute yang ditempuh berbeda. Jadi di sisi ininya beda. Mungkin kalau agama dengan kepatuhan, dengan ibadah, dengan kepasrahan total, sementara kalau filsafat lewat jalur yang berbeda dengan mengkritisi, menempatkan pemahaman dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya akan ketemu di muara yang sama, yaitu kebahagiaan hidup dunia akhirat dan godlike behavior tadi, perilaku yang mirip Tuhan. Semoga tidak ada yang salah paham kata mirip Tuhan. Mirip Tuhan itu gini loh, Tuhan itu penyayang, kita juga penyayang. Tuhan itu pemaaf, kita pemaaf. Tuhan itu hakim, bijaksana, kita juga bijaksana. Itu yang disebut takholak bi akhlakillah kalau dalam tasawuf. Nah, belajar filsafat juga bisa sampai ke sana kalau mendalam dan serius. Baik, kita lanjutkan. Nah, di Rosail juga dijelaskan ada beberapa kontribusi filsafat yang utama pada agama. Tadi kan disebut tidak bertentangan. Lah terus apa yang diberikan oleh filsafat pada agama? Kata Ikhwanus Shafa, kontribusi paling utama yang diberikan oleh filsafat pada agama adalah pemahaman mendalam yang tidak berhenti hanya pada pengertian-pengertian lahiriah. Jadi agama itu kan pegangannya wahyu, pedomannya wahyu. Nah, filsafat membantu memahami wahyu lebih dalam. Tidak sekedar bunyinya wahyu. Karena di balik wahyu ada makna-makna. Itu yang kata Ikhwanus Shafa, kontribusinya filsafat pada agama. Filsafat mengajarkan manusia tidak berhenti hanya pada makna lahiriah. Kalau hanya berhenti pada makna lahiriah kok rasanya kurang dalam, rasanya dangkal. Kalau berhenti pada makna lahiriah kan kalian sibuk menafsirkan, kok laki-laki boleh kawin 4 ya, kok perempuan tidak boleh. Kalian sibuk menafsirkan yang gitu-gitu. Ayat perangilah mereka dan ayat-ayat gitu yang menyibukkanmu, padahal di balik setiap ayat ada makna yang lebih dalam. Itulah kenapa nanti Ikhwanus Shafa ini sering disebut kelompok batiniah, kebatinan. Nah, kemarin dulu kita pernah belajar di Jawa ada istilah kebatinan. Nah, ini kebatinan versi Timur Tengah. Alirannya Ikhwanus Shafa. Kata mereka, kekufuran, kekeliruan, kebodohan, kebutaan itu tidak bisa jernih melihat kebenaran adalah mencukupkan diri dengan tafsiran-tafsiran zahiriyah yang hanya fokus pada kesenangan ragawi dan imbalan kasat mata. Kenikmatan-kenikmatan fisik yang dikejar, ingin kaya, ingin sukses, ingin nyaman. Imbalannya juga seputar itu. Ayo kalian berdoa selama ini minta apa? Saya tidak pernah berdoa, Pak. Kalau ada masalah saja berdoa. Jangan-jangan ada yang begitu. Atau saya rajin berdoa, Pak. Saya sholat duha segala, Pak. Tujuannya biar rezekinya lancar, Pak.
Oh iya, alhamdulillah masih mau berdoa. Tapi masih ada pamrih kasat mata. Jangan-jangan kalau sudah berbulan-bulan berdoa terus, saya rajin tahajud loh Pak, saya rajin sholat duha, kok ndak kaya-kaya ya Pak? Ya sembuh meneh. Pamrihmu pamrih yang kasat mata sih. Nah, itu yang dikritik oleh Ikhwanus Shafa. Mbok ya lebih dalam memahaminya, jangan sekedar melihat dari luarnya saja. Makanya mereka ini nanti memposisikan agama, yang pertama agama itu fitrah, yang kedua agama itu din, yang ketiga agama itu penyuci jiwa. Fitrah itu naluri bawaan sejak lahir. Dorongan dari dalam jiwa itu fitrah. Makanya saya lupa dulu di sesi apa, ada pandangan bahwa tidak mungkin manusia itu tidak beragama. Kalau ada yang tidak beragama, kemungkinan dia menyandarkan naluri keberagamaannya pada yang lain, yang tidak dianggap agama secara formal oleh manusia. Kalian menyembah Allah seorang muslim, nanti ada yang menyembah Tuhan yang lain. Dan yang tidak beragama mungkin punya sembahan yang lain dalam tanda petik. Mungkin hartanya, mungkin jabatannya, bahkan bisa jadi menyembah pikirannya sendiri. Nah, kenapa? Karena agama itu dorongan, sifatnya fitrah. Karena manusia itu punya ciri banyak kurangnya. Jadi itu yang membuat dia akan selalu mencari sandaran. Hidup kita itu kan serba tidak pasti, serba banyak kekurangan. Makanya kita sering mencari sandaran kemana-mana. Kita merasa bisa bersandar pada harta, kita merasa bisa bersandar pada jabatan, kita merasa bahkan bisa bersandar pada pikiran kita. Itu yang kadang-kadang membuat kita mempertuhankan ini semua. Nah, maka kalau di Ikhwanus Shafa agama itu fitrah, juga din. Din itu mungkin semacam jalan, pola hidup ideal. Itu ditawarkan oleh agama. Agama kan memberi kita paket lengkap. Cara hidup vertikal, cara hidup horizontal. Berhubungan dengan yang ilahi, juga berhubungan dengan manusia yang lain. Dijelaskan rumus-rumusnya, polanya. Itu yang disebut din atau jalan. Dan jangan lupa juga ada fungsi utama agama, yaitu menyucikan jiwa. Dengan mengikuti agama, jiwa kita akan bersih. Loh, ini banyak dijelaskan ketika sesi-sesi tasawuf. Nah, 3 hal ini akan tambah kuat kalau didukung oleh filsafat. Kata Ikhwanus Shafa, fitrah kita akan terwadahi oleh akal budi kita dengan kita masuk ke ranah filsafat. Maka tadi membaca kitab suci saja, kalau hanya kita lihat zahiriyahnya, mungkin tidak akan ketemu ini agama yang fitrah, agama yang din, agama yang menyucikan jiwa. Untuk ketemu makna-makna dalamnya, kita harus punya kemampuan refleksi, kontemplasi lebih dalam. Yang itu adanya dari dunia filsafat, kata Ikhwanus Shafa. Makanya mereka ini kalau memahami kitab suci dengan model pembacaan batin, tafsirnya mereka itu kalau ilmu tafsir mungkin disebut tafsir isyari. Tafsir isyari itu berdasarkan isyarat-isyarat ilahiyah. Sifatnya batin. Kalau yang teman-teman tafsir mungkin ngerti yang dimaksud tafsir isyari. Para sufi itu kalau nafsir hasilnya tafsir isyari. Isyari itu semacam isyarat. Isyarat kalau bahasa Indonesia ini simbol. Ayat itu simbol. Simbol itu kan sesuatu yang dibaliknya ada makna. Jangan dilihat simbolnya, masuklah ke maknanya. Itulah yang dimaksud.
Nah, ya contohnya banyak. Kalau nanti teman-teman membaca kitabnya Ihwanus Sofa, ya penciptaan Nabi Adam, setan, kebangkitan, kiamat, surga, neraka itu harus dipahami lebih dalam. Ya Al-Quran menggunakan alegori-alegori. Kalau dipahami letterlek nanti jadinya kita ketemunya mana-mana yang dangkal. Ya seperti kayak surga neraka dipahami versi komik. Misalkan dulu ada komik surga neraka itu. Akhirnya membayangkan, wah di neraka itu ada semua alat-alat pertukangan. Iya kan? Palu, gergaji, linggis, apalagi rantai, lengkap. Setrika juga ada di sana, saya di komik itu. Besok ada orang yang disetrika gitu. Ya, itu kan bahasa-bahasa simbolis, tapi kita maknai harafiah. Jangan-jangan ada yang membayangkan surga itu kayak hotel bintang 5 itu, jadi yang kelas VVIP paling atas, nanti minta apa saja diberi, minta apa saja. Mungkin ada yang membayangkan seperti itu. Ya karena Al-Quran turunnya di Arab, mungkin ada yang kamu tidak nyampe. Misalnya kolam susu sama kolam madu itu, kamu membayangkan buat apa ya Pak kolam susu, kolam madu itu. Saya kalau minum susu tidak suka, agak muntah ya Pak, dikasih sak kolam itu terus buat apa aja. Ya kan membacanya letterlek. Itu kan bahasa-bahasa alegoris. Dulu saya cerita pernah baca kitab Daqaiqul Akhbar itu, bahwa besok di surga itu bidadari-bidadari itu kulitnya mulus. Saking mulusnya sampai tulangnya kelihatan. Bayangkan, apa kamu tidak ngeri terus? Kelihatan sak tulang-tulangnya itu. Baik. Itu yang kalau versinya Ihwanus Sofa itu semua bahasa alegoris. Jangan dimaknai letterlek, nanti malah bingung kita. Itulah yang membuat mereka masuk ke makna esoteris atau makna batin. Dan memang harus ahlinya. Kata Ihwanus Sofa, kalau orang awam biasa akan kesulitan memahami makna-makna ini. Ya salah satu contoh mereka misalnya memaknai Allah menurunkan hujan dari langit. Itu pun dimaknai simbolik oleh kelompok Ihwanus Sofa ini. Kita kan ya biasa kan hujan dari langit. Tapi mereka memaknainya hujan dari langit itu Al-Quran. Dia sumber kehidupan, dia menyegarkan. Dia menjadi kunci hidup kita. Maka yang dimaksud air yang tumpah dari langit itu Al-Quran. Kayak gini-gini namanya makna batin. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.